Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1641 sampai bab 1645. Wang Qian juga berteriak, "Xiao Feng, kalian semua, datang ke sini dan bawa Tuan Jefferson pergi. Jika Ye Junlin berani mengambil tindakan, hentikan dia." Tapi Xiao Feng dan yang lainnya berdiri di luar, tak bergerak, seperti aku tidak mendengarnya. "Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mendengarku?" Wang Qian berteriak, hanya saja Xiao Feng dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. "Xiao Feng, kamu," Wang Qian ingin memarahi dengan marah. Tapi mengingat kekuatan Xiao Feng, dia masih menahan diri. "Ini adalah wilayah guru. Kami mendengarkan guru. Jika Anda ingin membawa orang, Anda dapat membawanya sendiri." Xiao Feng berkata dengan dingin. "Kamu." Wang Qian dan Ren Yifan hampir meledak amarahnya. Ye Junlin tersenyum, "Aku memberimu kuncinya, dan aku juga memberimu orangnya. Jangan salahkan aku jika kamu tidak bisa membawanya." Ren Yifan dan dua lainnya benar-benar ingin muntah darah. "Apa ini, Tuan Jefferson? Tolong percaya pada kami. Kami pasti akan membawa Anda keluar dengan selamat dan mengirim Anda kembali ke negeri elang perang. Dengan kami di sini, Ye Junlin tidak berani melakukan apapun terhadap Anda." Keduanya memutuskan untuk mengambil risiko, semua. Jefferson harus dibawa keluar dari sini. Tapi Jefferson mendongak dan melihat senyum polos Ye Junlin. Rasanya seperti melihat iblis tertawa, seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya penuh keengganan. Dia yakin begitu dia keluar dari sangkar besi, Ye Junlin akan membongkar semua mesin di tubuhnya. "Aku tidak akan keluar, di sini menyenangkan, tapi aku tidak akan keluar." Jefferson mendorong Ren Yifan dan Wang Qian keluar dan mengunci pintu sendiri. Dan melemparkan kuncinya jauh-jauh, "Ini. Aku," baik Ren Yifan maupun Wang Qian tidak tahu harus berkata apa. "Saya tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Jefferson akan sangat takut pada Ye Junlin. Ren Yifan dan keduanya hanya bisa gagal dan kembali. Ceritakan semuanya pada Yan Longwei. Sebenarnya apa yang dilakukan Ye Junlin tidak salah, tunjukkan sisi keras Daxia." "Iya, kamu melakukan kejahatan di Daxia, dan kamu bisa melepaskanmu begitu saja." Aku tidak bisa menelan nafas ini. Kebanyakan orang di Yan Longwei setuju dengan pendekatan Ye Junlin. Wang Qian dan Ren Yifan segera berkata, "Kamu memang benar, tetapi pada saat ini, jika kamu dapat menenangkan keadaan, kamu dapat menenangkan keadaan." "Benar. Sekarang pembangkit tenaga listrik tertinggi telah memasuki dunia, bahaya ada di mana-mana. Bisakah jika kamu tidak mampu menanggung gesekan, kamu tidak mampu menanggungnya?" Semua orang juga merasa bahwa apa yang dikatakan kedua orang ini masuk akal. "Laporkan, Duta Besar Wiggins yang dikirim oleh Kerajaan Elang Perang telah tiba. Mereka ingin mengambil orang secara langsung, mereka sangat agresif, mereka bahkan ingin merampok orang. Saat ini, ada pemberitahuan dari luar. Ren Yifan, lebih baik kalian berdua pergi, kurasa Ye Junlin akan bisa melepaskannya setelah melihat Duta Besar Kerajaan Elang Perang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat pintar dan bisa melihat situasi dengan jelas. Ya, tidak pantas ada konflik di Daxia sekarang. Kami kekuatannya tidak cukup, Anda masih perlu waktu untuk mengumpulkannya." Beberapa jam kemudian, Ye Junlin melihat sekelompok orang ini kembali. Dia tercengang, ini cukup cepat, tapi melihat beberapa wajah asing di sampingnya, dia mengerti. "Apakah kamu di sini untuk membawa seseorang?" Ye Junlin bertanya. "Iya, kami di sini untuk membawa orang," jawab Wiggins. "Di mana kuncinya? Bawa orang itu bersamamu." Ye Junlin menunjuk ke lokasi kuncinya.
Hal ini membuat Wiggins dan yang lainnya terkejut karena Ye Junlin begitu mudah diajak bicara. Ini tidak seperti yang mereka katakan tadi. Wiggins mengambil kunci dan membuka sangkarnya. "Ayo pergi, Jefferson." Wiggins dan yang lainnya tersenyum. Ini terlalu mudah, tidak sesulit yang dikatakan Yan Longwei. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka hanya terdiam sesaat, karena Jefferson meringkuk di pojok dan tidak bergerak sama sekali. "Jefferson, ayo pergi, kami di sini untuk menjemputmu," desak Wiggins, tapi Jefferson menangis dan menatap Ye Junlin dengan ngeri. Ye Junlin tidak berbicara, beraninya dia pergi. Bahkan jika utusan dari kerajaan Elang Perang ada di sini sekarang, dia tidak berani. Apa maksudmu? Kenapa kamu tidak pergi? Ayo, ikut kami." Wiggins melangkah maju untuk menyeret Jefferson pergi. Jefferson berteriak ngeri, "Tidak, saya tidak bisa pergi. Jika dia tidak setuju, saya tidak berani pergi." Jefferson tidak berani berjudi jika Ye Junlin benar-benar diizinkan membongkar peralatannya. Dia sudah mati. Apa yang terjadi? Baru pada saat itulah Wiggins dan yang lainnya menyadari masalahnya. Jefferson harus mendapat persetujuan Ye Junlin sebelum dia berani pergi. "Ada apa denganmu? Kamu tidak mengizinkan aku membawa orang pergi?" Wiggins bertanya langsung pada Ye Junlin. Ye Junlin menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku memintamu untuk membawa orang-orang itu pergi, dan aku memberimu kuncinya." "Dia tidak pergi sendiri. Lalu kenapa kamu tidak pergi?" Semua orang melihat di Jefferson. Jefferson tampak ngeri dan hampir menangis. Saya tidak berani pergi kecuali dia sendiri yang mengatakannya." Melihat Jefferson ketakutan seperti ini, semua orang marah dan tidak berdaya. Ini sangat memalukan bagi War Eagle Nation. Wiggins menatap langsung ke arah Ye Junlin. "Cepat dan beritahu dia secara pribadi bahwa Anda setuju dengan kepergiannya." Ren Yifan dan Wang Qianye mendesak. "Ye Junlin, cepat dan beritahu dia, sekarang utusan dari kerajaan Elang Perang ada di sini. Masalah ini sudah selesai, sudah berakhir. Jika pertengkaran terus berlanjut, segalanya akan menjadi lebih besar." "Iya, Anda pernah menjadi menteri penting Gritsia. Anda memahami ini, cepatlah." Ye Junlin tiba-tiba menjadi marah. Siapa melakukan hal yang salah? Siapa itu? Dia datang ke Daxia untuk mencuri, dan kami menangkapnya. Kami membutuhkan bukti dan alasan, bukankah? Dia harus dihukum." Ini, Ren Yifan dan Wang Qianye terdiam. Wiggins berkata dengan marah, "Itu urusanmu. Aku hanya tahu cara mengambil orang kembali, lepaskan mereka segera." "Kalau begitu aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Beraninya dia mengambil langkah tanpa persetujuanku. Ye Junlin berkata dengan marah. Begitu kata-kata ini keluar, Jefferson menggigil ketakutan. "Ye Junlin, kamu terlalu lancang. Tahukah kamu identitas kami? Kami secara khusus dikirim utusan dari kerajaan Elang Perang. Biarkan aku pergi secepatnya. Jika tidak, kamu akan dibiarkan tanpa makanan." Wiggins dan utusan lainnya memiliki sikap yang keras. "Pastikan untuk meminta Ye Junlin melepaskannya. Aku tidak peduli siapa kalian, dia melakukan kejahatan dan harus dihukum. Kalau tidak akan mudah bagiku, Raja Surga, untuk datang. Keluar, semuanya, keluar dari sini." Mereka menentang mereka, dan Ye Junlin lebih buruk dari mereka, horizontal. Wiggins juga berhadapan, menarik Jefferson dan berkata dengan marah, "Ayo pergi. Siapa yang berani berhenti? Siapapun yang berani berhenti sedang melawan saya dan negara Elang Perang. Mari kita lihat apakah dia bisa mencobanya." Ye Junlin menatap padanya dengan Jefferson. Jefferson terlihat berlutut di tanah. "Memohon, ayo pergi, tinggalkan aku sendiri. Jika kamu ingin menyelamatkanku, kamu memerlukan persetujuan pribadinya. Ini adalah satu-satunya cara." Wiggins, pria itu memandang Jefferson tanpa daya dan pergi dengan marah. Sebelum pergi, dia berkata kepada Ye Junlin,
kamu telah menimbulkan masalah dan akan menjadi musuh kerajaan Elang Perang. Ye Junlin, kamu dalam masalah besar sekarang. Ren Yifan dan keduanya pergi dengan marah. Ye Junlin tidak peduli, saya hanya mengerti alasannya. Dia tersenyum pada Jefferson di dalam sangkar lagi, jangan khawatir, kamu akan dikurung di sana untuk sementara waktu, kamu tidak akan pergi, ya. Jefferson mengangguk cepat-cepat. Dia, orang yang berkuasa dan tertinggi, masih menderita di sini. Ia hanya berharap bala bantuan akan tiba setelah Wiggins kembali. Biarkan Ye Junlin menyerah dan biarkan dia pergi. Atau kirim ahli untuk membawa Anda pergi dengan paksa. Bahkan utusan kerajaan Elang Perang tidak membawa siapapun pergi, yang benar-benar mengejutkan Yan Longwei. Tidak, jika Ye Junlin berperilaku seperti ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Ya, utusan dari kerajaan Elang Perang jelas-jelas marah, dan dia bahkan mengatakan bahwa Ye Junlin mendapat masalah. Ren Yifan dan Wang Qian mengubur keluh kesah mereka. Menurutku Ye Junlin melakukan hal yang benar. Seseorang tiba-tiba berkata, "Hah, apa yang harus aku katakan?" Semua orang memandangnya. Menurutku semakin sering seperti ini kita harus lebih tegas. Jika kita menyerah begitu saja dan takut menimbulkan masalah, pihak lain akan menjadi lebih buruk. Kali ini kami datang ke museum untuk mencuri barang-barang dalam jumlah besar. Dan mungkin akan ada lebih banyak masalah nanti. Para wanita Xia bahkan secara terang-terangan membunuh orang dan menghancurkannya. Semakin mereka berpegang pada mentalitas bahwa Dacia tidak berani menimbulkan masalah, kita harus semakin keras dan semakin kita harus menunjukkan sikap keras kepada mereka. Mendengar ini, semua orang terkejut, keheningan pun terjadi. Ya, itu benar, semakin kita toleran, semakin lemah penampilan kita dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan darinya. Kami Daxia tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi kami tidak takut akan masalah. Jika kamu macam-macam dengan kami akan mengalahkanmu. Beritahu dan kirimkan pengumuman, Jefferson telah melanggar aturan Daxia dan akan dihukum. Ketika berita hukuman Jefferson dikirim, Ye Junlin tersenyum bahagia, ini Yan Longwei yang dia kenal, ini Daxia yang dia kenal. Keras, orang-orang datang untuk memprovokasi saya. Takut dia menjadi penusuk, pukul saja. Pada akhirnya, Jefferson dipenjara selama 10 tahun, dia juga kehilangan seluruh kekuatannya. Sajikan sebagai peringatan, peringatkan mereka yang mempunyai pikiran jahat terhadap Daxia untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Setelah mendengar berita tersebut, War Eagle Nation sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Yan Longwei akan berpihak pada Ye Junlin. Akan sangat sulit, tidak ada gunanya memberikan tekanan atau semacamnya sekarang. Di istana, setelah pria berjaket mendengar berita itu, sangat marah. Sungguh lancang, kamu Daxia. Kamu memperlakukan adikku seperti ini, kamu memaksaku. Tuan, itu adalah kesalahan kami. Kedua pengurus rumah tangga itu berlutut di tanah dan gemetar. Mata pria berjaket itu berangsur-angsur menjadi hitam. Kenapa kamu tidak menjaga adikku dengan baik, ah? Pria berjaket itu meletakkan tangannya di atas kepala mereka. Dia membungkus tangannya dengan udara hitam dan mulai menghisap kepala kedua orang itu. Anda dapat dengan jelas melihat udara yang dihisap keluar. Keduanya berteriak seperti babi. Segera tubuh mereka mulai mengecil dan menua. Plop, plop, 2 kerangka terakhir yang terbungkus pakaian jatuh ke tanah. Daging dan darahnya telah dihisap hingga kering. Orang-orang lain yang hadir berlutut di tanah dan menggigil. Sangat buruk, saudaraku. Jangan khawatir, pasukan aliansi akan segera menaklukkan Daxia. Dan aku akan menyelamatkanmu, Daxia akan menjadi milik kita saat itu. Dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Pria berjaket itu melihat ke kejauhan. Dan Ye Junlin, benar, aku ingat nama ini, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Omong-omong, fokus selanjutnya adalah menghubungi pusat kekuatan tertinggi di Daxia.
Ada juga pusat kekuatan tertinggi di sekitar Pulau Timur, Kerajaan Bintang, dan wilayah lain, jika saatnya tiba. Saya akan runtuh secara internal dan eksternal. Daxia, jangan biarkan ada tempat di Daxia yang aman. Pria berjaket itu menunjukkan senyuman gila. Saat pembangkit tenaga listrik tertinggi di Daxia menyerang, wilayah sekitarnya juga akan menjadi milik mereka. Menakutkan untuk memikirkannya, percepat cepat, jangan biarkan Daxia bereaksi. Pria berjaket itu kemudian mempercepat pembentukan pasukan aliansi. Dalam upaya untuk menangkap Daxia secepatnya, selamatkan saudaranya segera. Hari ini, saya akan bertemu orang penting untuk membantu saya menyiapkan kapal pesiar. Setengah hari kemudian, pria berjas hujan naik kapal pesiar dan tiba di lautan tak berujung. Ini adalah wilayah yang dikenal sebagai Laut Setan. Cuaca tidak dapat diprediksi, angin, ombak, dan badai petir terjadi sepanjang waktu. Semua kapal dan pesawat yang mendekat ke sini seringkali menghilang. Sehingga tempat ini diklasifikasikan sebagai kawasan terlarang oleh para navigator, dan mereka tidak berani datang meskipun terbunuh. Kapten dan krunya gemetar karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Tuan, ayo pergi, tempat ini terlalu berbahaya." Pria berjaket itu tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, "Apakah menurut Anda saya tidak tahu bahwa ini adalah Laut Setan? Tapi tahukah Anda, di sana adalah Raja Laut yang tersembunyi di Istana Laut Iblis." Semua orang terkesiap. Apakah ada orang yang hidup di wilayah Laut Setan? Saya khawatir Anda tidak dapat membayangkan bahwa kelompok orang ini telah tinggal di sini sepanjang tahun. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak terkalahkan di laut. Hal yang paling menakutkan tentang Istana Raja Laut adalah mereka memiliki prajurit tingkat tertinggi tingkat 6, dan mungkin ada lebih dari 1. Ada 7 atau 8 ahli tingkat tertinggi tingkat kelima, yang lain bahkan lebih tak terbayangkan. Dalam lingkungan yang keras ini, orang yang lebih kuat dapat dilatih lebih banyak lagi. Semua orang menghela nafas, itulah sebabnya aku bilang mereka tak terkalahkan di laut. Pria berjaket itu tersenyum. "Jadi Tuan, apakah Anda di sini untuk mengundang Istana Neptunus untuk bergabung dengan pasukan aliansi?" "Iya, benar," pria berjaket itu mengangguk. Gemuruh, pada saat ini, tiba-tiba terjadi badai petir di langit. Badai laut naik dan mendatangkan malapetaka pada kapal pesiar. Semua orang panik, mereka muncul, pria berjaket itu tersenyum. Dia baru saja selesai berbicara, gemuruh. Terdengar suara tanah bergetar. Saya melihat sebuah istana kuno perlahan muncul dari dasar laut, perlahan muncul dari laut. Ini, Tuhan, ya Tuhan, semua orang ketakutan. Tidak bisa membayangkan bangunan seperti apa ini. Itu sebenarnya ditarik keluar dari laut. Akhirnya, pria berjas parit bertemu dengan Istana Neptunus, dan setelah beberapa jam berdiskusi, mereka mencapai kesepakatan tentang tujuan tersebut. Pada saat yang sama, kuil emas dan kuil pedang suci di Eropa Barat juga setuju untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Masyarakat Kiamat dan Biro Perisai Langit di benua utara juga berpartisipasi dalam aliansi ini. Yama Luodian dan lainnya di benua selatan juga bergabung dengan aliansi tersebut. Orang-orang yang mereka hubungi sebelumnya semuanya sendirian atau 4 atau 5 ahli tingkat tertinggi. Sekarang kami mulai menghubungi kekuatan utama. Misalnya Istana Raja Laut dan sejenisnya, mereka lebih kuat. Pada saat ini, beberapa orang kuat dari tingkat ke-6 tingkat tertinggi muncul. Ini adalah keberadaan yang seperti dewa, bahkan yang paling kuat pun bisa disebut dewa. Dan jumlahnya terus meningkat, dan ini merupakan hal yang paling menakutkan. Saya tidak dapat membayangkan reaksi kimia seperti apa yang akan terjadi ketika begitu banyak orang kuat berkumpul, dan betapa kuatnya reaksi tersebut. Suasana perang semakin kuat. Apalagi ketenangan sebelum badai adalah yang paling menyesakkan. Meskipun kekuatan Daxia semakin meningkat, jumlah pembangkit tenaga listrik tertinggi juga meningkat.
Dilihat dari tingkat pertumbuhan pasukan aliansi, itu hanyalah setetes air. Fokus pasukan aliansi tidak lagi pada jumlah kekuatan tertinggi. Ini tentang berapa banyak prajurit tingkat tertinggi tingkat 6 yang ada. Sejauh ini, belum pernah ada prajurit tingkat tertinggi tingkat 6 di Daxia. Belum lagi Yan Longwei yang memegangnya. Satu-satunya penguasa kota tua kota Wushuang yang muncul adalah mayat mumi. Ye Junlin juga tidak menganggur. Melalui apa yang dikatakan Jefferson, dan analisis situasi saat ini. Dia menyadari bahwa krisis akan datang. Jangan melihatnya, dia sudah merasa tidak puas dengan Yan Longwei. Namun ini menyangkut Daxia, tanah di bawah kaki kami, serta kerabat dan teman kami yang mungkin terancam. Dia tidak bisa mengabaikannya. Siapapun yang berani menyinggung Daxia akan dipukul mundur. Dia adalah seorang veteran dan akan dipanggil kembali jika terjadi perang. Jadi Ye Junlin juga sedang membuat persiapan. Dia diam-diam melatih tim bernama Guardian Dragon. Artinya melindungi Daxia dan melindungi rakyat. Selain itu, Ye Junlin juga menyimpulkan bahwa ada banyak latihan dan keterampilan tempur yang cocok untuk prajurit Daxia. Ada yang dapat dicapai dengan cepat, ada yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, dan ada pula yang dapat ditingkatkan secara bertahap melalui latihan. Ada juga beberapa resep untuk meningkatkan kekuatan dan kebugaran fisik. Singkatnya, dia melakukan semua yang dia bisa. Orang seperti Xiao Feng saja tidak cukup, namun, dia sering memberi bimbingan pada Xiao Feng dan yang lainnya. Ada semakin banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di antara mereka. Xiao Feng meningkat paling cepat. Jika dia punya cukup waktu, dia bisa memurnikan obat ajaibnya sendiri. Bagaimanapun, keterampilan yang diajarkan lelaki tua itu kepadanya termasuk keterampilan medis kuno, metode akupuntur yang telah lama hilang, dan metode pemurnian obat ajaib. Dalam sekejap mata, waktu yang lain telah tiba. Kali ini, kota Wushuang setuju Junjun kembali ke Jiangbei selama 2 hari. Ye Junlin pergi ke kota Wushuang pagi-pagi sekali. Junjun tumbuh dengan sangat cepat, baik dari segi pemahaman maupun kekuatan. Dalam total 2 bulan, dia telah belajar banyak tentang kota Wushuang. Li Ziran dan Zhou Nanyan sudah menjadi ahli tingkat master. Inilah yang diharapkan Ye Junlin. Keduanya sudah memiliki talenta yang bagus, dan dia meletakkan dasar yang baik untuk mereka. Jadi ini membaik dengan sangat cepat. Sebelum Junjun pergi, kami akan membawanya ke suatu tempat, dan kamu harus pergi bersama kami. Sikap Fu Qiufeng dingin. Baik, Ye Junlin mengikuti semua orang ke pemakaman penguasa kota tua. Tujuan kedatangan Junjun ke sini adalah agar Anda berterima kasih kepada Tuan Kota Tua. Jika bukan karena Tuan Kota Tua, Anda bahkan tidak akan tahu di mana Anda berada sekarang, kata Fu Qiufeng. Tuan, saya mengerti. Junjun berlutut dengan patuh. Li Ziran mengangguk. Ya, Anda harus berterima kasih kepada Tuan Kota Tua, dia menyelamatkan Junjun. Li Ziran juga berlutut saat dia berbicara. Ye Junlin menangkapnya tepat waktu. Kenapa berlutut? Apa gunanya berlutut di atas mumi? Ye Junlin mencibir. Ye Junlin, apa yang kamu bicarakan? Tuan Kota Tua belum mati, dia bukan mumi. Iya, jika Tuan Kota Tua adalah mumi, siapa yang menyelamatkan Junjun? Semua orang segera membantah Ye Junlin. Junjun, tentu saja aku menyelamatkannya. Dia tidak ada hubungannya dengan Tuan Kota lamamu. Kamu tidak bisa membiarkan mumi muncul dari tanah. Bukan? Ye Junlin tersenyum menghina. Ye Junlin, kamu sangat lancang. Tuan Kota Tua menyelamatkan putrimu. Dan kamu sangat kasar. Kamu juga harus berlutut dan bersujud untuk berterima kasih kepada Tuan Kota Tua. Berlututlah, bersambung.